ini kalau misalkan kita punya titik A, kita mau cari bayangan dari A atau A aksen jika digeser atau ditranslasi dengan arah vektor gesernya U ini. Nah, vektor geser U ini misalkan untuk bagian X-nya itu adalah sejauh A dan bagian Y-nya adalah sejauh B. Maka A akan menjadi A aksen atau bergeser, itu juga akan mengikuti pergeserannya vektor geser. Maka ini pindahnya sejauh A untuk bagian sumbu X dan sejauh B untuk bagian sumbu Y. Maka jika A ini adalah X, maka X aksennya itu adalah X ditambah A. Dan kalau ini koordinatnya titik A itu Y, maka Y aksennya adalah Y ditambah B. Nah, ini jadi rumusnya A adalah titik X, Y dikenakan translasi S, yaitu sejauh AB, dan ini mewakili suatu vektor gesernya. Maka A aksen adalah X plus A, Y plus B. Nah, ini rumus ini juga sudah familiar ya. Oke, kita lanjutkan teorema 5.2. Hasil kali dua translasi, maksudnya hasil kali itu komposisi ya, dikenakan dua kali dari SAB dengan SCD merupakan translasi juga, namanya translasi PQ, dengan ruas PQ atau vektor PQ adalah jumlahan dari vektor AB ditambah vektor CD. Itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita gambar di GeoGebra. Misalkan kita punya dua vektor yaitu U dan V. Kita ambil suatu titik, misalkan di sini titiknya E. Ini kita akan translate atau translasi terhadap U dulu misalkan. Jadi titik E ditranslasi terhadap U. Dikomposisikan berarti maksudnya ditranslasi lagi terhadap vektor V atau vektor CD. Di E aksen ditranslasi lagi terhadap vektor CD. Nah, ini endingnya di sini. Jadi awalnya E menjadi E double aksen. Nah, ini akan sama aja dengan translasi E langsung ke E double aksen dengan vektor geser apa? Vektor geser jumlahannya vektor AB ditambah CD. Nah, kalau vektor AB ditambah CD itu masih ingat gimana menjumlahkan vektor ujung dengan pangkal ya? Ini kita taruh. Oke, berarti vektor jumlahannya dari AB dan BD itu adalah vektor AD. Nah, kalau di sini namanya W ya, tapi kalau di teorema tadi itu namanya vektor PQ. Nah, enggak apa-apa lah, cuma nama aja. Nah, sekarang kita mau cek apakah benar bahwa titik E jika kita translasi terhadap vektor AD atau vektor W ini hasilnya akan sama dengan ini. Lah, ternyata benar ya. Nih, berhimpit letaknya. Nih, kalau kita lihat nih, ada dua poin yang di situ, yaitu poin E double aksen dengan E aksen 1. Itu jadi akan sama aja. Itu adalah teorema 5.2. Kemudian nyambung dengan teorema 5.4 sekalian. Ini ngomongin tentang sifat komutatif dari dua translasi, dua komposisi translasi. S1 S2 dari titik A, maksudnya adalah A dikenakan S2 lalu S1, ternyata akan sama dengan S2 S1, dikenakan S1 dulu baru S2. Ini sekalian saya buktikan dengan ini geometri. Jadi E akan kita tadi awalnya U dulu ya, sekarang dibalik, kalau dikenakan atau ditranslasi terhadap dengan vektor geser V, nah maka bayangannya adalah E aksen 2. Kemudian dilanjutkan, dikomposisi lagi baliknya U. Nah, ternyata di sini juga. Jadi berkumpul di satu titik ini. Jadi hasilnya sama perpindahannya. Oke, kalau kita lihat, nah ini ada 3 poin. E double aksen, E aksen 1 dan F. Itu sama titiknya itu F-nya itu bayangan dari E aksen 2. Jadi sama aja. Nah, sekalian membuktikan yang 5.4. Teorema 5.4 ini jika kita tulis dalam bentuk aljabar gitu, misalkan gini, S1 itu adalah AB, ini perwakilan dari vektor geser ya. Misalkan S1 itu vektor gesernya AB, S2 vektor gesernya CD.
maka S1 S2 dari titik A, maka A dikenakan S2 dulu nih. Tuh, maka koordinatnya atau A aksennya adalah bagian X ditambah C ditambah koma Y nya ditambah D. Lalu titik A aksen ini dikenakan lagi S1. Nah, maka karena S1 itu vektor gesernya AB, maka X plus C ini ditambah A, Y plus D ditambah B. Nah, karena penjumlahan C dan A itu berlaku komutatif, C plus A itu sama dengan A plus C, D plus B itu juga akan sama dengan B plus D, maka boleh berarti artinya kan dikenakan S1 dulu dengan lalu S2. Nah, gitu.